Hadirin sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Saya izin untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat bertemu secara daring Zoom dalam rangka bimbingan teknis penggunaan modul manajemen pengadaan atau SCM dan manajemen rantai pasok atau ERP pada SIPGN. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Izin perkenalkan, saya Ila Sufena Janatin dari tim Pusdatin PGN bersama rekan-rekan akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat implementasi SIPGN untuk modul manajemen pengadaan dan rantai pasok guna memastikan pengawas keuangan dapat meningkatkan pemahaman terhadap alur kerja sistem sehingga pelaksanaan pengadaan hingga distribusi dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, boleh dibantu share screen, Kak Amel, untuk melihat beberapa agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini. Boleh di next? Oke, jadi untuk pemaparan hari ini ada tiga ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah intro atau gambaran umum SIPGN yang akan disampaikan oleh Mas Aang Jatnika. Kemudian manajemen pengadaan atau SCM yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Agung Wicaksono. Kemudian ada manajemen rantai pasok atau ERP yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Adam. Oke, kita langsung lanjut ke paparan ya Bapak Ibu. Untuk pemaparan pertama ini akan disampaikan oleh Mas Aang Jatnika. Dipersilakan kepada Mas Aang, apakah sudah standby? Iya, baik. Terima kasih. Suara saya aman ya? Aman Mas, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua, teman-teman SPTG. Terima kasih sudah join ya. Mungkin kita sering banget nih bikin kegiatan seperti ini ya. Karena memang ini sebenarnya memang kalau dilihat di slide, itu ada tulisan transformasi digital bukan sekedar tren, tapi kebutuhan. Nah, ya sama, ini kegiatan kita ini sebenarnya adalah bagian dari kebutuhan dari untuk menjalankan transformasi digital seperti itu. Karena memang eh, proyek MBG ini atau program MBG ini sudah berjalan seperti itu dan proses digitalisasinya harus segera dimaksimalkan seperti itu. Nah, di hari ini eh, materi yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Pusdatin BGN adalah materi terkait SCM dan ERP, di mana secara sederhananya eh, fokusnya adalah bagaimana data pembelanjaan, data stok itu bisa direkap secara nasional, secara real time kayak gitu. Jadi harapannya nanti harap teman-teman bisa apa namanya bisa menginputkan terus gitu pembelanjaannya sesuai nanti materi paparannya ya itu bisa diinput terus seperti itu untuk kita semua bisa mendapatkan gambaran sebenarnya secara project MBJ ini apakah punya dampak secara ekonomi. Apakah kita juga bisa melihat ke harga-harga secara nasional seperti itu. Jadi kan balik lagi ketika kita misalnya punya pola dari data melihat tren yang dimana misalnya oh nih harga di sini terlalu tinggi untuk suatu jenis bahan baku, kita bisa intervensi, kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mengintervensi seperti itu. Intinya dari penerapan aplikasi dan perangkat pemantauan operasional SPTG ini, kita itu bergerak menuju sistem kerja yang lebih cerdas dan efisien. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Ya, mundur dulu satu slide. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi untuk manajemen pengadaannya, itu SCM dan manajemen rantai pasok seperti itu. Jadi ini terkait dengan pembelanjaan dan stok. Yang nanti sebenarnya ini berkaitan juga dengan SIPGN secara end-to-end. Kayak gitu, dari menu planner, PSIPM, fleet, dan lain-lain. Namun sebenarnya secara sistem atau secara bisnis proses, ini bisa jalan duluan. Teman-teman bisa memulai menginput pembelanjaan, itu setiap hari itu bisa diinput di sini. Jadi tanpa menunggu misalnya harus ada request dari PICPM.
seperti itu. Jadi ini bisa jalan, kita bisa memulai dulu dari sini, nanti teman-teman di akuntan bisa memulai dulu untuk menginput datanya sehingga SITJN-nya bisa mulai berjalan dari data pembelanjaan atau data stok seperti itu. Lanjut. Nah, untuk SIPGN dan perangkat pemantauan ini ada tiga hal yang kita kejar, yaitu membangun sistem terintegrasi yang menghimpun seluruh data pemenuhan gizi dari berbagai wilayah ke dalam satu sumber. Kedua, menyediakan dashboard dan laporan interaktif yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja program secara real time. Dan sekaligus ini juga efisiensi kerja serta risiko kesalahan data. Yang ketiga adalah memastikan keamanan, keabsahan, kualitas data, pemanfaatan teknologi termasuk IoT sehingga sistem dapat menjadi landasan kuat bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan gizi nasional. Lanjut. Nah, solusi yang diterapkan ini ada dua. Mungkin teman-teman ada yang sudah mendapatkan ya, yang sebelah kanan itu adalah IoT, pemantauan operasional SPPG. Nah, yang kiri ini yang disebut dengan SIPGN. Nah, di SIPGN ini ada beberapa modul, pasti teman-teman udah banyak yang paham karena sudah dijelaskan juga. Namun yang akan dieksekusi atau segera kami harapkan untuk mulai digunakan itu adalah ERP dan SCM dan ERP. Oke, lanjut. Nah, untuk gambaran umumnya seperti ini, prinsip akan fokus di bagian nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Jadi kemarin kita sudah paparan juga soal 1, 2, kemudian 6, 5, 6, 7. Kemudian ini juga udah beberapa kali, tapi hari ini kita fokusnya adalah di 3, 4. Nah, hari ini bukan sekedar kita paparan. Harapannya teman-teman sudah dapat langsung menginputkan data realnya di lapangan, data production-nya seperti itu segera minimal di hari Minggu nanti. Nah, jadi nanti kelanjutan dari kegiatan ini adalah teman-teman semuanya tolong diperhatikan kegiatannya, detailnya seperti apa aja, apa yang harus disiapkan. Nanti hari Minggu harapannya teman-teman ketika mulai menginput, kan begini, hari Senin ada pengantaran, Minggu malam masak. Nah, Minggu siang harapannya pembelanjaannya segala macam dokumennya itu sudah ada dan kita bisa mengikut bareng-bareng. Nanti kami buatkan war room Minggu siang mungkin sekitar jam jam 1, jam 2 ya sampai sore untuk teman-teman bisa sambil menginput sambil diskusi sama teman-teman dari Pusdatin DGN seperti itu. Jadi kita nggak ngelepas gitu, nggak habis ini paparan terus tinggal terima data, enggak. Jadi harapannya hari Minggu kita bisa ketemu lagi untuk menginput bareng-bareng. Kalau ada yang bingung, ada yang apa namanya, ada yang belum tahu, ada yang mau bertanya terkait pengalaman lapangan, itu boleh. Dan kami mengharapkannya adalah proses ini bukan sekedar proses yang top down dari pusat ke bawah memberitahukan begini-begini. Enggak. Kalau teman-teman yang sudah ada pendampingan sebelumnya punya pengalaman, itu boleh membantu sharing juga. Misalnya contoh, kalau beli ini inputnya bagaimana ya, gitu kasarnya gitu ya. Terus, oh ini ada PPG lain yang punya jawaban. Itu boleh, boleh saling membantu. Kayak gitu prinsipnya kita bahu-membahu untuk membuat data project MBG, program MBG ini bisa akurat seperti itu. Lanjut. Oke, saya pikir itu aja dari saya terkait pengantar untuk paparan. Sekali lagi saya tekankan, mohon ini diperhatikan. Setelah diperhatikan, mungkin bisa membuat catatan kecil apa yang harus disiapkan untuk hari Minggu. Teman-teman nanti bisa mulai menginput, kayak gitu, bisa melakukan penginputan. Nah, nanti kalau hari Minggu mau menginput, kita siapkan war room, Zoom juga seperti itu, supaya teman-teman bisa bertanya langsung. Jadi sambil menginput, kalau ada kebingungan bisa ditanya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja, Mbak Ila. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saang yang telah memaparkan terkait pengantar kegiatan BIMTEK pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja untuk masuk ke materi inti. Yang pertama ini adalah materi terkait manajemen pengadaan yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Agung Wicaksono. Dipersilakan kepada Mas Agung untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Terima kasih, Kayla. Suaranya terdengar jelas ya, Kak? Ya, terdengar Ya, Mas Agung. Siap. baik. Terima kasih.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dari eh, SPPG seluruh Indonesia ya. Pada kesempatan kali ini, jadi pada kesempatan kali ini saya dengan Agung dari Pusdatin BGN ingin mencoba menyampaikan beberapa materi terkait dengan manajemen pengadaan ini, gitu kan. Artinya nanti dari teman-teman PLOK itu dapat memberikan atau melakukan pencatatan untuk pembelian dari bahan baku tersebut. Nah, di materi kali ini mungkin kami bagi menjadi 4, Bapak Ibu, terkait dengan yang pertama untuk melihat kebutuhan bahan bakunya, lalu kemudian ada melakukan pembelian langsung, terus kemudian kita juga bisa melihat riwayat dari pembelian tersebut, kemudian nanti kami juga akan memberikan informasi terkait dengan manajemen mitra atau pemasok juga seperti itu. Oke, lanjut Kak. Ya, baik. Untuk materi yang pertama, ini terkait dengan apa namanya kebutuhan bahan baku. Ini tujuannya sebenarnya untuk yang modul pengadaan ini diperuntukkan untuk rekan-rekan dari pengawas keuangan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk melihat apa rekomendasi kebutuhan bahan baku di harian yang telah direncanakan oleh pengawas gizi yang telah terinput di menu planner seperti itu ya dari modul manajemen produksi. Nah, nanti informasi ini juga dapat membantu untuk memastikan ketersediaan stoknya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu melakukan proses memasak gitu ya atau proses produksi, ini juga dapat melihat dari ketersediaan stok yang ada melalui sistem ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sistem ini digunakan dengan menggunakan komputer atau laptop seperti itu, lalu menggunakan browser versi terbaru dengan apa namanya menggunakan browser ini yang kami rekomendasikan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox Bapak Ibu. Lalu kemudian diizinkan untuk cookie dari browsernya itu sendiri. Seperti itu. Next, Kak. Baik, bagaimana caranya Mas Agung untuk masuk ke dalam modul pengadaan di manajemen pengadaan ini? Yang pertama adalah yang harus dilakukan login melalui rumah SIPGN. Nah, mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu dari SPPG dapat juga melakukan pengecekan terhadap akun-akun dari PLOK masing-masing seperti itu. Karena untuk masuk ke dalam rumah SPGN ini itu diperlukan akun-akun tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya sudah kami paparkan juga terkait dengan apa namanya akun-akun dari masing-masing role di SPPG-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke, next Kak. Baik. Em, untuk monitoring kebutuhan bahan baku ini, langkah selanjutnya Bapak Ibu dapat menggunakan menu di samping, lalu kemudian pilih pembelian langsung, dan di sini ada pilih menu makanan ya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian nanti em, pilih tanggalnya untuk kebutuhan bahan baku yang terdapat di kalender seperti itu. Nah, nanti di kolom kalender ini bisa Bapak Ibu klik ya untuk memilih tanggal dari apa namanya kebutuhan informasi untuk melihat total kebutuhan bahan baku tersebut. Next, Kak. Oke, selanjutnya untuk langkah selanjutnya ini kita bisa melihat total kebutuhan bahan bakunya, Bapak Ibu. Jadi total kebutuhan bakunya ini akan terlihat jika menu sudah direncanakan sebelumnya dari pengawas gizi di modul manajemen produksi, submodul perencanaan produksi harian. Seperti itu. Jadi eh, dari yang sudah direncanakan nanti akan muncul di sini Bapak Ibu untuk kebutuhan bahan baku yang diperlukan pada saat nanti produksi makanan pada saat itu seperti itu. Next, Kak. Oke, selanjutnya bagaimana caranya untuk mencatat pembelian langsung? Ini sama halnya dengan pencatatan kebutuhan bahan baku atau melihat kebutuhan baku. Nah, aplikasinya sama, tidak berubah dan kebutuhannya juga sama untuk penggunaannya. Kita menggunakan browser juga di laptop atau di komputer Bapak Ibu seperti itu. Next. Oke, sama halnya masuknya melalui akun SSO, yang kami sebut SSO ya Bapak Ibu, akun dari PLOK untuk masuk ke dalam manajemen pengadaan, submodul manajemen pengadaan tersebut. Seperti itu. Next.
Oke, selanjutnya ketika nanti kita akan melakukan pembelian bahan baku ini, Bapak Ibu dapat eh, klik tombol di kanan bawah seperti ini ya. Ada tambah pembelian gitu kan. Nah, ini nanti digunakan untuk melakukan pencatatan pembelian bahan baku yang baru Bapak Ibu. Next. Baik, langkah selanjutnya untuk beberapa kolom yang perlu diisi pada saat kita mencatat pembelian langsung, mungkin salah satunya adalah di sini tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi ini itu untuk pencatatan ketika kita melakukan transaksinya, Bapak Ibu. Lalu kemudian tanggal diterimanya. Nah, tanggal diterima ini hanya bisa dipilih tanggal transaksi dan tanggal terima ini hanya bisa dipilih dengan tanggal yang sama, Bapak Ibu. Jadi apabila tanggalnya yang diterima itu lebih besar dari tanggal transaksi, ini selanjutnya nanti tidak akan bisa dilakukan submit ya, atau pengiriman datanya seperti itu. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini Bapak Ibu dapat memilih juga untuk daftar pemasok yang sudah tersedia, Bapak Ibu. Nah, di sini daftar pemasok, daftar nama pemasok ini, apabila tidak muncul di menu pilihan, jadi nanti ketika Bapak Ibu klik untuk pilih pemasoknya, ini nanti akan muncul beberapa daftar pemasok yang sudah ada, Bapak Ibu. Namun demikian, ketika daftar pemasok tersebut tidak muncul, seperti itu ya, nah nanti PLOK itu bisa menambahkan pemasok yang baru dengan cara klik tombol tambah pemasok yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Next, Kak. Oke, selanjutnya nanti untuk tambah pemasok itu nanti ada beberapa kolom atau apa namanya yang perlu kita isikan untuk menambahkan pemasok. Ini salah satunya mungkin nama pemasoknya, lalu kemudian ada alamat, provinsi dan sebagainya sampai dengan eh, titik titik apa namanya titik petanya ya atau titik tokonya Bapak Ibu. Nah ini sebisa mungkin Bapak Ibu menginputkan sesuai dengan apa titik alamat yang sebenarnya Bapak Ibu sehingga nanti em, masuk datanya dengan baik kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian setelah itu diklik simpan untuk menyimpan data pemasok yang sudah ditambahkan. Next Kak. Oke, baik. Selanjutnya, setelah pemasok tadi disimpan, ini nanti muncul data pemasoknya, Bapak Ibu. Jadi tadi sekian banyak data yang sudah terinput, lalu kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan, itu setelah klik simpan yang tadi ditambahkan datanya, ini nanti akan muncul langsung di nama pemasok. Kemudian nanti dipilih pemasoknya yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Next, Kak. Baik, langkah selanjutnya mungkin ini untuk menambahkan atau apa namanya mencatatkan nama barang yang telah dibeli ya Bapak Ibu dengan cara klik tombol tambah di kanan bawah seperti itu. Nanti kemudian di situ nanti ada nama barang, bahan bakunya, lalu kemudian ada kategorinya apa, gitu kan? Kemudian ada harganya apa, harga satuan ya Bapak Ibu ya yang ditulis di sini, lalu kemudian jumlahnya berapa. Nah, jumlah di sini nanti ada beberapa satuan yang dimasukkan gitu kan. Next, Kak. Baik. Em, untuk nama barang yang tidak ada, ini apabila Bapak Ibu melakukan pencarian gitu ya, PLOK itu dapat berkoordinasi juga terhadap apa PLOG terkait dengan rencana produksi atau rencana yang dimasak pada hari itu seperti itu. Jika tidak tersedia juga gitu ya, maka PLOG dapat menambahkan bahan baku baru di modul perencanaan produksi harian atau menu planner seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa koordinasi secara internal ya terhadap PLOK dan PLOG untuk penginputan dari daftar barang tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke, lalu kemudian setelah melakukan penginputan atau tambah pembelian langsung itu, Bapak Ibu dapat mengunggah untuk bukti pembeliannya, seperti itu. Nah, di sini nanti bukti pembeliannya untuk ada syarat ketentuannya, Bapak Ibu. Jadi untuk format gambarnya atau format filenya itu
berupa JPEG atau JPG, PNG, atau PDF Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti mohon dipastikan Bapak Ibu ketika akan mengupload bukti pembelian ini formatnya sudah sesuai seperti itu dan ukuran maksimalnya tidak lebih dari 10 MB. Next, Kak. Baik. Selanjutnya setelah tadi mengupload atau mengunggah bukti pembeliannya, Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan konfirmasi bahwa kirim bukti pembelian langsung atau tidak, seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah yakin bahwa bukti pembelian itu sudah benar, bisa klik dikirim, lalu akan muncul notifikasi berhasil dikirimkan, seperti itu. Next, Kak. Ya, selanjutnya setelah sebelumnya kita melihat kebutuhan bahan baku, lalu kemudian kita melakukan penginputan dari pembelian langsung seperti itu, kita juga dapat melihat eh, riwayat pembelian dari pencatatan yang sudah ada seperti itu. Jadi meninjau riwayat pembelian di modul pengadaan ini untuk apa namanya melihat juga nanti yang sudah terkirim ke modul manajemen rantai pasok dan apa namanya statusnya juga masih draft seperti itu Bapak Ibu. Ini seperti halnya tadi untuk syaratnya kita menggunakan browser juga dan menggunakan akun yang sama seperti itu ya. Next, Kak. Oke, untuk yang riwayat pembelian bahan baku ini bisa kita lihat Bapak Ibu di daftar riwayat transaksi pada menu pembelian langsung. Jadi di sini nanti akan muncul beberapa eh, transaksi ya yang sudah dicatatkan gitu ya dari apa namanya pembelian langsung yang Bapak Ibu inputkan. Jadi mungkin nanti di sini juga bisa dilakukan untuk pengecekannya juga terkait dengan tanggal transaksi maupun tanggal diterimanya, kemudian nanti nama pemasok dan harganya juga. Lalu kemudian dikonfirmasi kembali untuk status dan status ke ERP-nya seperti itu. Nanti mungkin setelah ini ada pemaparan ya terkait dengan ERP itu sendiri. Seperti itu. Next, Kak. Baik. Langkah kedua, jadi untuk yang detail catatan pembelian langsung ini, yang sudah Bapak Ibu catatkan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu dapat melihat status transaksinya gitu kan. Untuk melihat juga tanggal, kemudian nama mitra dan sebagainya. Di sini nanti juga ada informasi terkait barangnya Bapak Ibu. Jadi yang sudah tadi diinputkan, di sini akan muncul informasi yang cukup detail seperti itu ya. Next, Kak. Iya, baik. Seperti halnya tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk di awal tadi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dari PLOK, gitu ya, sudah menginputkan, lalu kemudian melakukan pembelian langsung dan bukti pembelian langsungnya juga di input gitu ya ke dalam modul pengadaan ini. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu dari kepala SPPG itu dapat melakukan juga manajemen mitra. Nah, manajemen mitra ini maksudnya selaku kepala SPPG itu juga dapat mengelola pemasok yang terdaftar di SPPG tersebut. Seperti itu. Misalkan tadi untuk yang PLOK belum memasukkan pemasok baru gitu ya dari listing yang sudah ada. Jadi untuk kepala kepala SPPG ini bisa melakukan pengelolaan juga untuk apa daftar dari pemasok tersebut. Seperti itu. Next, Kak. Oke. Untuk eh, prosesnya dari awal seperti biasa, jadi kepala SPPG menggunakan akunnya untuk masuk ke dalam rumah SPGN, lalu masuk ke dalam submodul dari manajemen pengadaan. Kurang lebih seperti itu. Next, Kak. Ya, selanjutnya nanti diarahkan kepada menu manajemen mitra dan di sini nanti ada fitur pemasok, lalu kemudian ada daftar pemasoknya. Nah, kemudian nanti di sini apa namanya Bapak Ibu selaku kepala SPPG bisa melakukan penambahan dari pemasok tersebut. Seperti itu. Next, Kak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika apa namanya sudah menemukan atau sudah melihat ada beberapa daftar pemasok yang tercatat seperti itu ya, terdaftar, ini bisa melihat detailnya sebagai kepala SPPG seperti itu. Jadi nanti di situ mungkin kalau di sini contohnya UMKM usaha Desa Gianyar mungkin seperti itu. Nah, di situ nanti ada nih
informasi terkait nomor telepon, email, maupun alamat yang sudah diinputkan. Seperti itu. Gitu. Lalu kemudian nanti ada beberapa informasi yang apa namanya dari pemasok-pemasok yang sudah tercatatkan sebelumnya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Next, Kak. Oke. Nah, ini informasi yang kami sampaikan bahwa dari kepala SPPG juga dapat mengubah data pemasok seperti itu. Nah, apa yang diperlukan untuk mengubah data pemasok? Ini kepala SPPG tidak memerlukan apa persyaratan apa-apa ya Bapak Ibu, hanya untuk klik edit pemasok saja, lalu kemudian nanti dirubah untuk data pemasoknya seperti itu. Nah, ini berlangsung ketika mungkin ada penambahan informasi gitu ya, atau ada apa namanya perubahan dari alamat maupun informasi dari pemasok itu sendiri. Next, Kak. Nah, ini dia tadi sebelum apa namanya ketika sebagai kepala SPPG dapat mengubah data pemasok, ini nanti data pemasok itu akan, mohon maaf, kepala SPPG akan diarahkan kepada halaman seperti ini, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kolom mana yang akan bisa ditambahkan atau dirubah, kepala SPPG dapat mengubahnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian, next Kak. Oke, balik lagi sebelumnya, izin. Ya. Setelah mengisi atau mengedit dari ini, dari apa daftar pemasok ini, Bapak Ibu nanti setelah mengubahnya dapat melakukan klik simpan ya Bapak Ibu ya, untuk nanti daftar dari pemasok tersebut dapat berubah maupun ditambahkan. Seperti itu informasinya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk modul pengelolaan pengadaan ini, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan kepada modul selanjutnya, ERP. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ila. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Agung telah menyampaikan materi terkait modul manajemen pengadaan. Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya yaitu terkait manajemen rantai pasok yang akan disampaikan oleh Kang Adam dari Pusdatin PGN. Dipersilakan kepada Kang Adam, apakah sudah standby? Oke, siap. Ya, Baik, terima kasih Mbak Ila. Izin konfirmasi apakah suara saya cukup jelas? siap, jelas Kang Adam. Oke, baik, terima kasih Mbak Ila untuk kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan SPPG semua. eh, Izin melanjutkan. Jadi setelah pencatatan pembelian langsung dari fitur SCM yang sudah diinputkan secara daftar barang dan kuantitasnya gitu, kemudian kita bisa langsung menggunakan satu sistem bernama ERP atau manajemen inventory, di mana fitur yang disediakan saat ini adalah Bapak Ibu bisa melihat laporan persediaan, pengecekan stok, kemudian bisa juga menggunakan laporan keuangan gitu ya. Next. Baik, untuk dapat menggunakan website ini, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau komputer, kemudian bisa menggunakan browser Mozilla atau Google Chrome dan mengizinkan cookie di browsernya. Di fitur yang akan digunakan kita setelah Bapak Ibu login melalui rumah SPGN, boleh di next. Nanti Bapak Ibu bisa memilih satu modul bernama manajemen rantai pasok. Di dalam manajemen rantai pasok ini, Bapak Ibu bisa memilih di area section pengadaan. Jadi setelah manajemen pengadaan itu ada manajemen rantai pasok atau mungkin kalau saat ini kita sebut namanya ada laporan keuangan dan stok ya. Next. Nah, jadi laporan eh, fitur laporan persediaan ini adalah hasil dari inputan yang sudah dilakukan di pencatatan pembelian gitu. Jadi di pencatatan pembelian langsung dengan bahan-bahan yang tadi sudah diinputkan itu langsung masuk di sini gitu. Nah, ketika langsung sudah masuk di sini, ini ada jumlah stok,
kemudian ada satuannya, itu kita bisa melihat nama-nama barang yang tadi sudah di-input dan bisa menjadi informasi stok ya yang ada di ERP ini. Nah, kemudian setelah informasi stoknya ada di sini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan juga secara fisik yang ada di gudang masing-masing. Kemudian jika ada penyesuaian barang dari sisi jumlah gitu, Bapak Ibu juga bisa melakukan stock of name gitu ya dalam kurun waktu tertentu. Mungkin boleh di next. Jadi boleh di next. Untuk stock of name yang dilakukan, nah ini eh apa Bapak Ibu bisa boleh di next. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur penyesuaian stok. Jadi dalam fitur penyesuaian stok ini ada tambah penyesuaian stok di kanan atas, sehingga kemudian setelah diklik, di next, nanti Bapak Ibu bisa memilih barang mana jika memang ada barang-barang yang ingin diperbaharui gitu ya dari sisi jumlah stok sesuai dengan kondisi yang ada di gudang gitu. Nah, ini informasinya bisa dilakukan di sini untuk penyesuaian stok. Di dalam laporan persediaan yang sebelumnya pun Bapak Ibu bisa mendownload laporan persediaan stok ke dalam bentuk Excel ya. Jadi nanti bisa di-download barangkali Bapak Ibu membutuhkan untuk melakukan pencatatan pelaporan eh, eh, masing-masing gitu ya. Itu kita sudah sediakan juga fitur download laporan persediaannya. Next. Nah, selanjutnya adalah fitur data resep. Next, mungkin untuk data resep ini bisa dilihat itu ketika ada informasi dari sistem menu planner sebelumnya. Namun untuk saat ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur laporan persediaan dan laporan dan pengecekan stok. Next. Next. Ya. Nah, baik. Eh Terakhir mungkin di sistem ERP yang saat ini sudah disiapkan secara fungsionalitas itu ada laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ini kita bisa mencatat kas masuk, PT Cash, mencatat dana operasional, insentif fasilitas, dan melihat neraca besar gitu. Jadi fitur yang disediakan di sini ini sudah disesuaikan dengan Juknis 401.1 di tahun 2025 gitu ya dalam bentuk Kepban kemarin. Nah, mungkin kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pencatatan kas masuk untuk penerimaan dana MBG menggunakan rekening VA, penyaluran awal ataupun top up berkala, saldo pindahan VA. Nah, ini bisa masuk ke dalam kas masuk gitu. Kemudian di sini ini sudah disesuaikan juga dengan mekanisme pencatatan ya per 2 minggu. Jadi harapannya kas masuk yang dimasukkan ini bisa bisa secara rutin langsung dilaporkan ke dalam sistem sesuai dengan waktunya. Next. Ya, di sini langkah-langkahnya ada catat kas masuk, boleh di next. Setelah diklik tombol catat kas masuk, nah di sini sudah bisa melihat gitu ya terkait dengan tanggal transaksi, pilih bank, virtual account, kemudian jumlahnya ada terbilang. Di sini nanti bisa memasukkan juga eh, apa tuh uraian transaksi serta keterangan. Untuk uraian transaksi itu Bapak Ibu bisa memasukkan judul dari transaksinya. Untuk keterangan ini mungkin informasi-informasi tambahan yang bisa menjadi pendukung dari buku bantu kas masuk. Setelah itu nomor bukti transaksi eh, sudah bisa dimasukkan juga dalam bentuk mungkin kode rekening koran yang ditransfer serta dapat mengupload unggah bukti transaksi. Next. Setelah selesai nanti bisa disimpan. Next, setelah disimpan nanti datanya akan masuk ke buku kas masuk gitu ya. Selain masuk ke pencatatan buku kas masuk, nanti akan masuk juga di buku bantu neraca besar. Next, selanjutnya adalah masuk ke area pengeluaran ya. Nah, jadi di pengeluaran ini ada buku bantu PT Cash. Dalam buku bantu PT Cash di sini ini
Bapak Ibu bisa mengklik catat PTCash untuk pelaporan uang keluar sesuai dengan fungsinya gitu. Next. Di dalam PTCash, boleh di next. Itu inputan yang tersedianya adalah Bapak Ibu bisa memilih kategori debit ataupun kredit dari PTCash yang ada. Nah, setelah itu inputan yang lainnya sama, memasukkan nominal jumlah rupiah, uraian transaksi, keterangan nomor bukti transaksi, serta unggah bukti dari transaksi. Next. Ya, setelah unggah bukti transaksinya di-upload, tinggal disimpan. Next, habis itu bisa langsung melihat pelaporan dari PT Cash-nya. Nah, untuk item PT Cash kredit ataupun debitnya, Bapak Ibu tadi bisa mencantumkan di dalam uraian ataupun di kegiatan ya, kurang lebih seperti itu. Next. Siap. Selanjutnya adalah dana operasional. Di dana operasional ini, eh, Bapak Ibu bisa melihat dan melaporkan juga pencatatan dana operasional. Next. Untuk inputannya, next. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih tanggal transaksi serta kategorinya. Nah, untuk kategori ini kita bisa memilih berbagai jenis operasional ya, seperti BBM, gas, kemudian listrik, APD, ATK. Nah, berbagai jenis pengeluaran operasional Bapak Ibu bisa pilih di dalam kategori. Kemudian jumlah nominalnya bisa dimasukkan. Untuk inputan yang lainnya sama seperti sebelumnya, ada uraian, keterangan, nomor bukti transaksi, serta unggah bukti transaksi. Ini untuk dana operasional. Next. Ya, nah selanjutnya adalah untuk buku bantu insentif dari fasilitas. Di next, untuk buku bantu insentif fasilitas ini, Bapak Ibu setelah klik catat insentif fasilitas, itu langsung bisa melakukan pencatatan fasilitas. Di sini memang pilihannya hanya satu ya, tidak ada drop down yang lainnya, insentif fasilitas. Ya, setelah itu bisa menginput langsung bagian-bagian yang lainnya gitu. Nah, setelah ini sudah selesai, kemudian bisa disimpan transaksinya. Next, setelah itu next, semua hasil transaksi dari uang kas masuk, PT Cash, dan operasional insentif fasilitas itu akan muncul di fitur neraca besar. Next, ya, di neraca besar ini transaksi uang kas masuk itu akan masuk ke kolom pemasukan, dan untuk pengeluaran itu akan masuk ke dalam penarikan eh, seperti PT Cash dan operasional dan insentif fasilitas. Kemudian sisa saldo akhir nanti akan tampil di bagian paling bawah gitu. Kurang lebih seperti itu untuk fitur-fitur yang dapat digunakan dalam ERP. Fitur yang dapat digunakan ada laporan persediaan, ada pengecekan stok, serta ada laporan keuangan. Baik, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Mbak Ila, untuk kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Kang Adam yang telah memaparkan terkait modul manajemen rantai pasok. Selanjutnya, boleh next slide, Kak Amel. Oke. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya Bapak Ibu untuk memberikan informasi sedikit terkait helpdesk dan call center. Jadi pada slide ini kami akan menampilkan berbagai kanal layanan aduan dan bantuan gitu ya yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pengguna SIPGN jika menghadapi kendala pada saat penggunaan sistemnya seperti itu. Di sini sudah tertampil ada beberapa kanal. Yang pertama itu ada nomor WA Helpdesk, ada web chat yang dapat diakses melalui via website https://bgn.go.id, ada email halo@bgn.go.id, dan call center Sagi 127. Oke, baik. Em, untuk paparan materi pada hari ini sudah dicukupkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi Q&A, di mana sesi diskusi Q&A ini akan dipandu oleh Mas Rapanca selaku moderator diskusi pada hari ini. Dipersilakan Mas Panca.
Baik, terima kasih Kak Ila. Suara saya sudah terdengar ya. Selamat siang Terdengar aman. rekan-rekan SPPG. Perkenalkan saya Rapanca Detto dari Statin BGN. Saat ini sebelumnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selama pemaparan tadi. Semoga untuk informasi SCM dan ERP itu cukup jelas. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu untuk bertanya, berdiskusi, atau sekedar berbagi pengalaman terkait topik kita hari ini. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Untuk pertama, mungkin saya buka pertanyaan dari, uh, mohon maaf, maksud saya untuk pertanyaan kita akan buka ke 3 kanal, yaitu melalui raise hand atau angkat tangan, lalu melalui chat, dan melalui Slido. Untuk tahapan pertama, saya buka untuk yang raise hand. Untuk yang pertama, mungkin saya persilakan untuk Kepala SPPG Kerangan Kota Tangerang ini dengan Pak siapa atau Ibu siapa? Boleh dinyalakan untuk kameranya dan suaranya. Bisa? Baik, karena keluar mungkin saya beralih ke SPP ya, ke SPPG Siswa Kreatif Anak Luyu. Oke, Kang Panca, izin untuk beberapa rekan-rekan SPPG yang sudah resign, ini beberapa sudah kami coba promote to panelis, jadi sudah masuk ke room webinar Zoom ini. Mungkin ini ada Mbak Sofi Anggita Fitriani ya, yang sudah Ah, resign nih, coba baik, kita berikan silakan. kesempatan. Selamat siang, Mbak Sof. Selamat Salam kenal siang. Mbak. Ya, silakan Mbak, dari SPPG mana Mbak Sof? Saya pengawas keuangan dari SPPG Tasikmalaya Jermanis, Tanjung Mekar 2. Baik, Nah, silakan. Silakan. izin menanyakan untuk terkait laporan keuangan, Pak. Tadi telah disampaikan pemaparan mengenai pencatatan transaksi di web SIPGN. Nah, apakah masih diperlukan pencatatan secara manual di master? Dan apakah dari CPN itu ada data atau yang bisa kita tarik datanya untuk di print sebagai laporan keuangan mingguan atau periode? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jadi saya ulangi kembali pertanyaan dari Sofi Anggita dari SPP Tasikmalaya. Beliau menanyakan laporan keuangan, pencatatan transaksi, apakah perlu pencatatan manual di master, lalu apakah ada data di SPGN yang bisa ditarik datanya untuk laporan mingguan. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibantu oleh Kang Adam. Ya, Kang Adam, gitu. Baik. Ya, Silakan baik Bu. dengan kita. Terima kasih banyak. Terkait dengan pertanyaan tadi, izin menjawab. Jadi, apakah untuk eh, apa? Pencatatan transaksi manual di master Mhm. itu apakah masih diperlukan, Kang? Siap. Lalu pertanyaan keduanya, apakah data di SPGN bisa ditarik datanya laporan? Baik. Nah, untuk pencatatan laporan yang ada pembelian ya, yang ada di data master, jadi untuk di fase awal ini gitu, itu sudah bisa ditransisikan untuk pindah ke SIPGN. Nah, dalam kurun waktu eh, beberapa waktu ke depan mungkin ya, nah itu bisa dilakukan eh, pencatatan secara paralel terlebih dahulu gitu ya, untuk mengantisipasi
eh, ada data-data yang belum bisa terinput secara keseluruhan. Jadi mungkin untuk di fase awal ini kayaknya bisa masih coba paralel dulu mungkin gitu ya Bu, sampai diestimasi eh, 3 bulan sampai di eh, estimasi tersebut gitu ya, untuk kemudian nanti bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu untuk di fase ini mungkin kita masih ada di transisi. Nah, nanti ketika masuk di dalam SIPGN itu apakah datanya bisa diambil ulang atau enggak? Nah, itu kita sudah menyiapkan ada fitur download gitu ya Bu Sophia. Udah ada fitur download, di mana fitur download itu nanti ada file berbentuk Excel ataupun CSV yang kemudian bisa digunakan kembali gitu. Mungkin itu Mas Baca. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Adam. Sofi sudah cukup jawab, Sofi? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, saya buka untuk STPG Keranggan. Baik, Ya Pak, sudah dianggap. Baik, ya, boleh namanya siapa Pak? ya, Pak, suara saya terdengar. Baik, terdengar Bapak. Ya, Dengan Bapak siapa? perkenalkan nama saya Adi dari SPPG Keranggan Setu, Tangerang Selatan. Ingin menanyakan untuk SPGN ini datanya itu tadi kan saya baru masuk ya telat. Untuk masuknya itu eh, akuntan saya otomatis masuk apa bagaimana? Terus yang kedua itu untuk pelaporan keuangannya itu berarti periodenya itu yang terbaru apa yang sebelumnya dimasukin juga. Karena kan eh, udah lama operasional sebelumnya. Terus yang ketiga em, untuk di Alur kan juga ada nih input bukti pembayaran gitu. Apakah langsung terintegrasi sama ini atau beda gitu? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya ulangi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Bapak Adi dari SPPG Anggar Kota Selatan. Untuk pertanyaan pertama, SIPGN dan untuk lognya atau PLK-nya ini masuknya otomatis atau bagaimana? Apakah melalui rumah SIPGN terlebih dahulu atau bisa langsung masuk? Lalu ke laporan yang kedua, laporan keuangan periode yang terbaru atau yang sebelumnya dimasukkan juga ke dalam SCM dan ERP ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga, untuk di alur atau SMO, ini kan sudah ada penginputan pembayaran. Apakah penginputan pembayaran dari di alur ini di pembayarannya apakah langsung terintegrasi atau tidak dengan SIPGN-nya? Baik, saya kembali dengan Kang Rizky Adam. Dipersilakan Kang. Ya, baik izin menjawab, eh, Mas Panca. Terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, yang pertama, untuk melakukan pendaftaran dari sisi sistem untuk PLOK yang ada, itu sudah bisa menggunakan akun yang sering digunakan untuk presensi, gitu. Jadi di presensi itu kan kita menggunakan SIPHR ya. Nah, itu tuh akun email ya, lebih tepatnya mungkin ya. Email yang sering digunakan itu bisa masuk ke dalam website sipgn.go.id yang kemudian nanti bisa masuk ke sana, kemudian menggunakan email yang sering digunakan dalam aktivitas presensi. Nanti setelah masuk, fitur yang dapat digunakan adalah yang tadi, ya, mau itu yang pengadaan ataupun laporan keuangan gitu ya Mas ya. Nah itu mungkin untuk yang pertama, jadi akunnya bisa menggunakan akun dari presensi yang sering digunakan yaitu email. Yang kedua, terkait dengan cut off mungkin ya. Jadi apakah pencatatan laporan keuangan itu masih eh, hari-hari yang sebelumnya gitu harus dimasukkan juga atau seperti apa gitu, atau yang terbaru saja gitu ya sifatnya cut off gitu ya. Nah mungkin untuk saat ini pencatatan laporan keuangan yang bisa dilakukan utamanya bisa memasukkan
pencatatan laporan keuangan yang per cut off saat ini gitu ya. Jadi misal sekarang 17 April berarti jika ada uang kas masuk per 2 minggu belakang, nah itu sudah bisa di eh, input gitu. Nah, kemudian ada uang kas keluar dengan berbagai bentuk pelaporannya itu juga bisa langsung dimasukkan gitu. Ya, untuk pencatat laporan apa sebelumnya gitu, mungkin itu secara catatan bisa dicoba disimpan ya terlebih dahulu untuk eviden serta bukti-bukti transaksinya gitu. Mungkin seperti itu, Mas Ajit. Baik, untuk yang pertanyaan satu lagi, Kang, untuk bukti pembayaran yang sudah diinput di Alur, apakah langsung terintegrasi atau bagaimana, Kang? Siap, baik. Ya, untuk pencatatan yang ada saat ini di Dialur, untuk saat ini memang secara data kita masih eh, eh, dalam proses eh, menghubungkan gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi untuk saat ini di Dialur mungkin bisa coba berlanjut dulu gitu ya dengan datanya. Ini sedang coba disinkronisasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kang Adam. Jadi Bapak Adi, untuk sementara kita masih berjalan dua jalur ya, Pak, yaitu dari SIPGN dan beserta Dialur atau SMO-nya. Jadi mohon untuk kesabarannya selama proses integrasi dilakukan, ini mohon dilakukan pencatatan di dua media tersebut. Baik, terima kasih. Dan satu lagi Pak Adi, untuk yang tadi untuk login PLK-nya, sebelumnya kan untuk PLK absen menggunakan website siphf.bgn.go.id, sedangkan kalau untuk yang ERP atau SCM, itu SIPHR-nya diganti menjadi SIPGN, sipgn.bgn.go.id. Lalu masukkan email seperti biasa, akan terima OTP terlebih dahulu, konfirmasi OTP, lalu silakan pilih menu yang akan ingin diinputkan datanya, apakah SCM dulu terlebih dahulu atau ERP terlebih dahulu. Baik, semoga sudah menjawab. Baik, untuk Ya, pertanyaan terima kasih. selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, baik untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya akan buka kembali ya dari Ibu Elvira Priska Aulia. Ibu Elvira Priska Aulia, ya, boleh diaktifkan kameranya. Rekan-rekan bisa dibantu. Di sini sudah di allow, Elvira, silakan. Iya, Kang Panca izin, mungkin kita bisa beralih ke peserta yang sudah masuk ke dalam panelis Zoom. Tadi ada yang resen di sini ada Bapak Rizky dari SPPG Waru Yayasan Bakti dan SPPG Doro Gowok Lumajang. Mungkin kita bisa dari situ dulu ya, Kang Panca. Boleh, boleh, ya, dipersilakan. Baik, Bapak Ilham, Bapak Rizky dari SPPG Waru Yayasan, Bapak Rizky, suaranya belum terdengar Pak Rizky. Ya, Bapak Rizky,
Baik. Atau kita beralih terlebih dahulu ke STPG Dorogowo aja. Baik, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Boleh dibantu untuk diaktifkan kameranya? Sudah? Kameranya. Cek, cek. Oh iya, baik. Dengan Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Dengan Bapak Gufron, Pak Gufron, Kepala SPPG, PPLK atau Kepala SPPG Kepala? Lumajang Dorogowo, Pak. Izin bertanya. Baik, silakan Pak. Berkaitan dengan tadi di buku bantu dana operasional. Nah, itu sama buku bantu insentif fasilitas. Nah, di sana kita juga ada insentif PIC sekolah yang didistribusikan setiap 2 minggu sekali seperti itu. Itu masuknya ke bagian yang mana, Bapak? Bantu dana operasional atau di cash nantinya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang tadi di awal diterangkan pembelian terkait pengadaan itu kan ahli gizi harus menginput menu dulu. Nah, itu di bagian sebelah mana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari SPPG Dorogowo Majang. Pertanyaannya saya ulang terlebih dahulu. Di buku bantuan, di buku bantu, di sini dana operasional sama dengan insentif. Ini untuk insentif PIC penerima manfaat masuknya ke bagian mana? Pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua terkait pengadaan ahli gizi input itu di bagian sebelah mana? Baik, untuk pertanyaan ini saya kembali serahkan ke Kang Adan. Siap. Baik, mungkin izin menjawab untuk yang Insentif PIC penerima sekolah. insentif yang 2 minggu maksudnya insentif sekolah itu ya baik. Eh, Secara implementasi mungkin untuk di bagian insentif sekolah eh, ini kita bisa coba konfirmasi dulu mungkin ya Mas Panca ya. Namun secara eksekusi implementasi insentif dari sekolah ini eh, kurang lebih mekanisme seperti insentif yang di relawan itu bisa masuk di dana operasional gitu. Namun ini kita coba konfirmasi ya kembali gitu ya kepada stakeholder yang ada di bagian eh, keuangan untuk kemudian kita coba informasikan update-nya mungkin seperti itu Mas Panjang. Baik. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait pengadaan ini untuk PLG input menunya terlebih dahulu itu di bagian sebelah mana Kang? Oke, baik. Ya, dalam paparan yang dilakukan di siang hari ini, untuk input dari menu sendiri sebetulnya ada di sistem menu planner mungkin ya. Nah, jadi untuk sosialisasi dalam siang hari ini, mungkin kita akan berfokus dulu pada pencatatan pembeliannya saja terlebih dahulu, gitu. Jadi untuk penginputan menunya, insya Allah di beberapa waktu ke depan akan kita coba sosialisasikan terkait dengan penggunaan sistemnya. Jadi yang dapat fokus untuk digunakan saat ini adalah fitur SCM. Di dalam fitur SCM ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan manajemen eh, pemasok gitu untuk melakukan pencatatan pemasok serta melakukan pencatatan pembelian dari pembelian yang ada saat ini saja di lapangan. Mungkin seperti itu ya gitu untuk sistem yang saat ini dapat fokus digunakan. Seperti itu, Mas Panji. Baik, terima kasih. Baik,
Semoga sementara terjawab ya, Mas Putu. Wah, baik. Ada tambahan Pak sedikit. Itu yang tadi untuk insentif sekolah itu juga sama dengan sewa mobil, insentif relawan, listrik, wifi dan lain-lain. Itu belum ada ya berarti ya. Nanti akan dikembangkan selanjutnya. Siap. Iya. Ibu, Pak, untuk listrik, mobil dan lain-lain itu bisa masuk ke pencatatan pelaporan untuk dana operasional ya Baik, baik. di Terima kasih. di bagian operasional seperti itu. Terima kasih. Sudah bisa digunakan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Gufron bisa dimasukkan ke operasional ya Pak. Baik, terima kasih. Lalu kita beralih untuk pertanyaannya yang melalui Slido. Di sini kita sudah ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Iqbal. Izin bertanya, ini menggunakan akun apa ya? Karena bingung juga setelah dicek tidak ada akun SIPGN mengenai pengadaan bahan baku dan lainnya. Mungkin bisa langsung saya bantu jawab. Bapak Muhammad Iqbal, di sini silakan masuk ke link website sipgn.bgn.go.id, lalu masukkan email yang sudah terdaftar. Untuk akses ini sesuai dengan role yang sudah didaftarkan di SIPHR-nya, Pak. Jadi untuk PLOK akan bisa membuka akses untuk SCM dan ERP, sedangkan untuk PLOG dia akan memiliki akses yang berbeda. Seperti itu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, di sini tidak menyebutkan namanya. Izin bertanya, apakah bagian upload nota itu harus satu nota saja atau bisa lebih dari satu nota? Baik, jadi di sini karena untuk layanan untuk mengupload filenya itu hanya satu, jadi kalau misalkan ada dua nota atau tiga nota, itu dibikin dalam satu file terlebih dahulu, lalu diupload dalam satu file tersebut. Baik, lalu di sini PLOK STPG Jayamukti tidak bisa masuk dikarenakan ada kesalahan dalam email. Baik, kalau ini berarti silakan sampaikan informasi detailnya bisa melalui grup chat yang sudah kita buatkan itu dengan informasikan kode SPPG, nama SPPG, nama PLOK-nya, lalu email yang salah dan email yang benarnya. Seperti itu. Tentu saja sebelumnya sudah diajukan pengkoreksian email di SIPHR-nya. Saya ulang kembali, sudah diajukan untuk pengkoreksian email di SIPHR. Baik. Lalu satu lagi. Baik. Di sini satu lagi untuk vendor atau supplier, bagaimana jika menggunakan koperasi? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin langsung saya sampaikan. Bisa dibantu oleh Kak Rizky Adam untuk Baik, pendaftarannya seperti apa Kak kalau koperasi? baik, siap. Jadi izin menjawab untuk di fitur manajemen pemasok, kepala SPPG itu sudah bisa memilih kategori koperasi. Gitu. Jadi jika ada pemasok dengan kategori koperasi itu nanti tinggal memilih ada inputan, oh ini pemasoknya jenisnya koperasi, sehingga nanti tinggal memasukkan nama koperasinya, kemudian memasukkan inputan-inputan lain seperti alamat, nama penanggung jawab gitu, serta lokasinya ada di mana gitu. Mungkin di situ jadi sudah disediakan satu tipe bernama koperasi di dalam manajemen pemasok yang bisa diinput oleh kepala SPPG ataupun eh, keuangan. Terima kasih. Baik,
di sini ada pertanyaan juga. Saya tidak bisa masuk ke SIPGN. Jadi pas verifikasi tidak pernah terkirim ke email yang saya tulis. Padahal email tersebut sudah terkait dengan SDMO. Baik, untuk hal ini mungkin bisa dibantu dicek terlebih dahulu. Selain di folder inbox, Bapak atau Ibu silakan cek di folder spam. Biasanya di situ ada. Nah, kalau misalkan masuk ke folder spam, silakan di allow terlebih dahulu agar untuk kedepannya tidak masuk ke folder spam kembali. Seperti itu. Baik. Lalu di sini, Boleh izin bertanya, Pak? oke, baik. Baik, di sini untuk informasinya, baik, di sini ada saran juga nih. Semoga untuk link tutorial dan buku pedoman penggunaan aplikasi bisa dikirim. Tentu saja nanti kita akan kirimkan ya. Lalu untuk sinkronisasi akun SMO dengan web SIPGN ini masih dalam proses ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Eh, untuk sementara cukup sekian. Baik, Mas Agung ingin menambahkan? Ya, baik. Em, izin menambahkan sedikit, Mas Dento, terkait dengan akun. Jadi, Bapak Ibu, ini mohon memastikan juga ya, untuk semua pejabat, 3 pejabat di SPPG itu, Kepala SPPG, PLOK, dan PLOG, itu dipastikan untuk seluruhnya masuk ke dalam SDMO. Lalu kemudian nanti setelah terinput namanya, emailnya dipastikan juga sudah sesuai spellingnya atau rangkaian hurufnya ya. Nanti kemudian itu akan terupdate ke dalam akun SSO untuk login atau masuk ke dalam SIPGN. Seperti itu. Jadi nanti mau dipastikan kembali untuk nama-nama PLOK dan PLOG-nya oleh Kepala SPPG, lalu kemudian emailnya juga dipastikan sudah sesuai untuk nantinya bisa dijadikan sebagai akun SSO untuk masuk ke dalam modul-modul tersebut gitu ya. Tadi disebutkan untuk yang PLOK itu untuk masuk ke pengelolaan keuangan itu, modul pengelolaan keuangan, lalu kemudian untuk PLOG masuk ke dalam modul menu planner. Seperti itu. Izin Mas Dento. Baik, terima kasih, Sagu. Baik, untuk informasinya, tanya jawab cukup sekian. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan ataupun kendala, Bapak Ibu bisa sampaikan ke grup chat yang sudah kami buat, atau bisa melalui helpdesk kami, baik melalui WhatsApp, web chat, email, ataupun telepon Sagi 127. Dan kebetulan apabila Bapak Ibu SPPG-nya berada di Jakarta, dan mungkin Bapak Ibu berkenan untuk berkunjung langsung ke kantor BGN pusat kami di Kebon Siri. Di kantor BGN pusat kami juga sudah ada customer service uh, Sagi di bagian lobby. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pertanyaan ataupun berinteraksi dengan kami. Baik, untuk tanya jawab saya sekian terima kasih. Kak Ila, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kang Panca yang telah memandu diskusi Q&A pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara pada kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Izin mengingatkan, jangan lupa Bapak Ibu untuk kegiatan ini itu akan berlanjut untuk penggunaan sistem dan modul selanjutnya seperti itu. Harapannya Bapak Ibu dapat stay tune juga untuk informasi selanjutnya dari kami.
Seperti itu. Kemudian izin mengingatkan juga Bapak Ibu untuk dari KSPG dan PLOK yang telah hadir pada hari ini untuk mengisi daftar hadir dan dapat mengakses materinya melalui S-Link BGN yang telah kami sampaikan melalui room chat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung. Semoga sosialisasi atau bimbingan teknis hari ini dapat memberikan pemahaman serta mendukung optimalisasi penerapan SIPGN di lingkungan SPPG. Sebelum tutup, saya izin memberikan sedikit pantun. Berangkat pagi menuju tujuan. Singgah sejenak membeli roti. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya nanti. Saya Ilas Venejenatin dari Pusdatin PGN pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. 3, 2, 1.